Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu semangat selalu dalam belajar matematika. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran hari ini, anak-anak pernah tidak sih naik ojek online atau taksi? Lalu pernah perhatikan tidak, ketika kita baru saja naik, di aplikasi sudah muncul tarif dasar. Dan tarif ini akan bertambah seiring perjalanan kita. Lalu, pernah tidak sih ketika kita melakukan perjalanan ke daerah pegunungan menggunakan mobil, kita memikirkan bagaimana sih seorang arsitek memastikan kemiringan jalan agar mobil yang melalui jalan tersebut tidak tergelincir. Oke, contoh lain, pernah tidak terpikirkan bagaimana sebuah perusahaan teknologi besar itu menjamin keuntungannya, menjamin agar mereka tetap untung, tapi konsumen tidak merasa dirugikan atau tidak merasa kemahalan. Nah, ternyata semua sistem-sistem yang tadi disebutkan itu kan biasa kita ketemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem-sistem tersebut ternyata menggunakan prinsip matematika loh, yaitu prinsip persamaan garis lurus. Baik, pada hari ini kita akan membuktikan bahwa matematika tidak hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah strategi dalam mengambil keputusan. Kita akan melihat peran matematika dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata sangat membantu ya. Salah satunya itu prinsip matematika persamaan garis lurus. Kita akan belajar bagaimana cara membaca sebuah arah garis untuk memprediksi masa depan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan memahami apa itu gradien dan apa itu konstan dalam situasi nyata, karena persamaan garis lurus itu tidak akan pernah lepas dari gradien dan konstanta. Lalu yang kedua, kita akan belajar memodelkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk persamaan matematika. Dan yang ketiga, yang tak kalah seru adalah kita akan belajar menguasai Wolfram Alpha, merupakan sebuah teknologi matematika yang dirancang untuk membantu menyelesaikan ide-ide matematika. Nah, media Wolfram Alpha ini akan menjadi media kolaborasi pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, kita akan berkenalan dulu nih dengan media Wolfram Alpha. Jadi, anak-anak boleh mencari di laman pencarian Google, lalu ketik wolframalpha.com/math seperti yang ada di tampilan ini ya. Lalu setelah itu, setelah sudah diketik, pilih yang bagian paling atas. Ada Wolfram Alpha Example Mathematics. Boleh diklik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan utama dari Wolfram Alpha ini adalah seperti ini. Nah, untuk Wolfram Alpha itu terus berbeda nggak sih dengan kalkulator biasanya atau mungkin dengan pencarian Google lainnya gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan gitu. Terus apa sih yang menariknya dari Wolfram Alpha ini? Nah, jadi Wolfram Alpha itu tidak hanya sekedar mesin hitung saja, melainkan di sini juga kalian akan melihat tampilan dari gambar visualnya seperti apa, langkah-langkah penyelesaiannya juga seperti apa. Dan yang paling hebatnya di dalam Wolfram Alpha ini, kita bisa mengeksplor banyak materi, menyelesaikan banyak materi juga yang ada di dalam matematika menggunakan dengan memasukkan kata kunci penyelesaian dalam Wolfram Alpha-nya. Untuk Wolfram Alpha sendiri itu dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau untuk mencari kodenya atau kata kuncinya dalam Wolfram Alpha, kalian bisa cari di Google seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen menggunakan bahasa Indonesia untuk mengetahui ada fitur-fitur apa saja sih, atau misalnya ini gunanya untuk apa sih gitu. Nah, kalian bisa mengklik tanda titik 3 di pojok kanan di sebelah foto profil akun Google. Lalu di situ ada pilihan translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalian bisa ditranslatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia untuk mengetahui maksud dari tampilan Wolfram Alpha ini.
Nah, setelah itu kalian bisa melihat mengklik langsung untuk mencari jawaban atau penyelesaian dari matematika itu dengan mengklik bagian di kolom yang ada di pojok kiri. Nah, yang ini kalian bisa mengklik langsung di situ, tapi dengan syarat menggunakan bahasa Inggris dan kata kunci dari Wolfram Alpha. Karena kalau misalnya kita menginput dengan bahasa Indonesia, itu tampilannya akan penyelesaiannya tidak akan ditemukan seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada garis melalui 2,3 dengan gradien 5 misalnya, nah kita bisa translatekan terlebih dahulu bahwa line through masukin angkanya berapa, width slope angkanya berapa. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa mencari tahunya juga di internet gitu untuk kata kunci yang digunakan dalam Wolfram Alpha. Oke, kita bisa lihat ya ke bawah, ini ternyata banyak sekali nih materi yang bisa dieksplor gitu. Jadi tidak hanya materi SMP saja atau bahkan SD saja gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA dan bahkan mungkin kuliah juga gitu ya. Nah, kalian di sini bisa mentranslatekan menggunakan bahasa Indonesia untuk mengetahui maksud dari tampilan Wolfram Alpha ini. Nah, secara otomatis itu akan tertranslate semua. Ada matematika dasar, aljabar, kalkulus, geometri, persamaan diferensial, dan lain-lainnya gitu ya. Dari mulai matematika yang dasarnya sampai ke matematika yang kompleks bisa diselesaikan menggunakan Wolfram Alpha. Tapi ingat, gunakan Wolfram Alpha ini sebagai alat untuk konfirmasi jawaban, bukan sebagai alat untuk menjadi peran utamanya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia sekilas mengenai Wolfram Alpha. Jadi jangan ketika ada soal langsung dicari di Wolfram Alpha. Nah, tidak seperti itu, tapi untuk alat konfirmasi. Nah, di sini seperti ada contoh. Nih, gambar ini sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia ya. Gambarkanlah grafik X pangkat 3, 6X pangkat dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 4X tambah 12. Lalu tampilan penyelesaiannya seperti ini, akan muncul bentuk grafiknya. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalnya kita pengen mencari penyelesaian lain, itu bisa kita translatekan dulu terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris, karena kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia itu tidak terdeteksi gitu. Di sini saya mencoba ya untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Di sini Ibu mencoba untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dan ternyata tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Jadi tidak akan terdeteksi gitu. Kalau misalnya dihapus juga akan muncul tampilan kayak gini juga, karena Wolfram Alpha tidak bisa mendeteksi bahasa yang Indonesia ini. Jadi di sini kita translatekan lagi ke dalam bahasa Inggris. Nah, untuk menggambarkan grafik itu menggunakan kata kunci plot. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat nih gambar grafiknya tuh kayak gimana, itu bisa menggunakan kata kunci plot, atau misalnya kita bisa masukkan langsung aja fungsinya apa. Di sini saya mencoba untuk mencari tahu sebuah gambar grafik yang melalui garis 2,3 lalu memiliki gradien atau kemiringan itu sebesar 5. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Atau gambar garis itu berarti line through, gambarkan garis yang melalui, masukkan angkanya berapa atau titiknya berapa. Di sini titiknya adalah 2,3. Untuk anak-anak yang pengen mencoba, ada laptop di rumah atau misalnya pengen coba di HP juga boleh ya. Ini karena Wolfram Alpha juga bisa masuk di dalam, bisa digunakan di handphone juga. Nah, untuk kemiringannya dengan kemiringan itu width slope 5. Akan muncul tampilan penyelesaian seperti ini. Nah, ini adalah
visualisasi atau representasi dari graf dari titik 2,3 dengan kemiringan 5 dalam bentuk grafiknya, dalam bentuk garisnya seperti ini. Di sini kita bisa mengetahui nih bahwa dari garis 2,3 dengan kemiringan 5 itu bisa kita bentuk ke dalam bentuk persamaan menjadi Y sama dengan 5X dikurangi 7. Untuk mengetahui maksud dari jawaban ini bisa kita translatekan terlebih dahulu lagi ke dalam bahasa Indonesia. Lalu muncul, nah di sini ada bentuk persamaannya, ada bentuk kemiringan perpotongan, ada bentuk titik lereng, ada formula standar gitu. Di sini juga kita bisa mengetahui titik potong di sumbu X itu berapa, di sumbu Y juga berapa. Ya, jadi cukup lengkap ya untuk Wolfram Alpha ini. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan jawabannya saja, melainkan ada langkah-langkah yang akhirnya kita tahu, oh ini berhasilkan dari ini, oh maksudnya ini tuh begini gitu ya. Nah seperti itu untuk dari Wolfram Alpha. Ya, jadi tantangannya itu di Wolfram Alpha itu kita harus bisa menguasai bahasa Inggris ya, jadi nggak apa-apa kita sambil belajar untuk belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu. Jadi untuk mengetahui, oh aku pengen tahu nih garis yang melalui itu bahasa Inggrisnya apa, outline through 2,3 kemiringan tuh bahasa Inggrisnya apa, with slope, nah kayak gitu. Nah di sini juga ibu mencoba lagi untuk dengan contoh soal yang lain, itu di sini langsung saja dimasuk. Nah kalau di sini pengen melihat nih, kalau tadi kan titik dan kemiringannya yang diketahui ya. Nah, kalau sekarang itu pengen tahu nih ketika fungsinya sudah diketahui, gambarnya itu seperti apa ya, atau grafiknya itu bentuknya seperti apa. Di sini bisa menggunakan kata kunci plot, dimasukkan fungsinya apa, yaitu Y sama dengan di sini 2X ditambah 3. Udah dimasukin Y sama dengan 2X ditambah 2X ditambah 3, lalu bisa diklik enter. Nah, maka akan ditampilkan penyelesaiannya atau ditampilkan hasil grafiknya gitu ya, visualisasi grafiknya. Visualisasi grafik dari Y sama dengan 2X tambah 3 itu merupakan persamaan garis lurus. Oke, di sini juga teman anak-anak bisa pengen tahu nih rangkumannya atau misalnya hasil dari grafik ini, penyelesaian ini tuh maksudnya apa gitu. Nah di sini translatekan dulu ya untuk mengetahui maksudnya supaya kita lebih tahu gitu ini apa artinya. Lalu untuk mencari tahu rangkumannya gitu ya, kalian bisa mengklik bagian properti ini di bawah gitu. Nanti akan muncul langkah penyelesaian atau rangkuman dari hasil jawaban ini gitu. Nah, di sini juga bisa diperbesar. Untuk persamaan garis lurus itu kita menggunakan fitur materi pembuatan plot dan grafik. Dengan di sini ada fungsi, ada plot 3D gitu ya. Ya kalau misalnya fungsi kita tinggal dimasukkan nih fungsinya berapa gitu nanti untuk menampilkan hasil dari grafiknya kayak gitu. Oke. Jadi kembali lagi diingatkan Wolfram Alpha untuk alat mengkonfirmasi jawaban gitu ya. Untuk bukan mencari jawaban secara instan tapi kita
melihat nih apakah jawaban kita perhitungan secara manual itu sama dengan hasil dari Wolfram Alpha ini, kayak gitu. Atau kita pengen lihat nih bentuk grafiknya itu seperti apa, tampilan visualisasinya seperti apa. Kita bisa menggunakan Wolfram Alpha untuk menjadi gambarannya, sehingga kita tidak mengawang-awang nih kalau misalnya ada sebuah garis melalui titik sekian dan sekian, itu bentuk grafiknya seperti apa ya, gambar garisnya seperti apa ya, arah garisnya. Nah, kita bisa menggunakan Wolfram Alpha ini untuk memberikan tampilan visualisasinya. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke materinya langsung. Di sini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus atau PGL. Nah, di sini persama PGL itu sini kepanjangan dari persamaan garis lurus. Kita akan mulai ke definisi awalnya dulu, apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu, gitu ya. Nah, jadi anak-anak, persamaan garis lurus itu adalah komponen utama dari persamaan garis lurus itu dapat didefinisikan sebagai suatu garis lurus yang mempunyai persamaan yang dapat dinyatakan dalam suatu fungsi linear, yaitu fx sama dengan y sama dengan mx tambah c. Jadi dapat dinyatakan dalam suatu fungsi linear, artinya ruas kanan dan ruas kiri itu dia memiliki nilai yang sama. Nah, dengan M dan C-nya itu dia anggota bilangan real. Nah, pada persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa X dan Y ini adalah dia merupakan variabel atau nilai yang belum diketahui. Sedangkan untuk M ini adalah suatu gradien atau kemiringan. Dan C ini adalah nilai bilangan konstan atau konstanta, sebagai konstanta. Jadi apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang dimana dapat dinyatakan dalam suatu fungsi linear Y sama dengan mx tambah C, seperti itu. Sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan M? M itu adalah gradiennya dan C itu adalah nilai konstannya gitu. Dan untuk K dan variabelnya dan X ini dia merupakan variabel yang nilainya belum diketahui dan mungkin akan nilai ini tuh tergantung dari nilai gradien dan konstanta yang diketahuinya gitu. Nah, persamaan garis lurus itu dia sangat berfungsi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak loh sistem-sistem atau konsep-konsep sistem-sistem dalam kehidupan sehari-hari yang dimana cara penggunaannya itu atau cara sistemnya tersebut menggunakan konsep-konsep matematika. Nah, di sini dalam matematika sendiri itu memahami garis lurus itu penting karena penting sebagai dasar gitu untuk matematika yang lebih kompleks ketika nanti kita bertemu dengan fungsi persamaan kuadrat gitu ya, atau garis yang melalui atau fungsi-fungsi yang mungkin lebih kompleksnya lagi ya, yang menggunakan titik grafik gitu ya. Nah, persamaan garis lurus ini bisa menjadi dasarnya.
Lalu dalam kehidupan sehari-hari itu garis lurus itu muncul dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti arsitektur, desain, dan penentuan tarif yang sudah tadi di awal disebutkan ya, bahwa ternyata persamaan garis lurus itu dia bisa membantu kita loh dalam memberikan keputusan atau gambaran memprediksi di masa depan itu seperti apa gitu ya, sehingga hal tersebut tuh bisa menjadi pertimbangan untuk kita dalam mengambil suatu keputusan kayak gitu. Akan melihat apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini secara umumnya gitu ya, terdapat 4 komponen. Yang pertama ada gradien. Tadi itu biasanya disimbolkan dengan huruf M, artinya kemiringan garis pada grafik, dimana kalau misalnya M ini itu nilainya semakin besar, maka si kemiringannya itu akan semakin tegak seperti itu. Intercept atau titik potong garis dengan sumbu seperti tadi misalnya X, Y gitu ya, 2,3 itu merupakan intercept dari titik potong garis dengan sumbu. Lalu persamaannya itu dimana dapat dibentuk menjadi suatu persamaan bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Itu adalah untuk melihat sebuah tampilan grafiknya gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada contoh perhitungan dan penerapannya. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari, perhitungan menggunakan konsep persamaan garis lurus itu seperti apa sih? Nah, nanti selanjutnya itu akan dijelaskan beberapa contoh-contoh kontekstual yang mungkin sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa coba-coba nih gitu untuk memperhitungkan sistem-sistem tersebut gitu ya. Baik, sampai sini mungkin boleh dipahami terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalam contoh, dan kita akan menyelesaikan contoh ini menggunakan Wolfram Alpha juga. Nah, di sini ada salah satu contohnya nih, ada salah satu contoh sistem yang menggunakan prinsip persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya seperti ini, sebuah perusahaan ojek online menetapkan tarif awal atau tarif ketika kita membuka pintu itu sebesar 10.000. Jadi untuk taksi misalnya ya, yang sering kita lihat gitu, jumpai, kalau misalnya kita bukain pintu taksi itu nanti langsung ada muncul di dalam layar itu tarif sebesar 10.000 itu menjadi tarif dasar, tarif awalnya, dan biaya per kilometernya itu adalah sebesar 2.500. Artinya setiap 1 kilometer, setiap bertambah 1 kilometer harganya akan naik sebesar 2.500. Dan di sini jika kita memiliki uang 50.000, berapa kilometer jarak maksimal yang bisa kamu tempuh. Jadi dengan uang 50.000 dengan pertambahan setiap kilometernya itu sebanyak 2.500, kira-kira kita bisa menempuh jarak seberapa jauh ya, kayak gitu. Di sini juga kita bisa mengidentifikasi nih bahwa ternyata kalau di sini itu tarif dasar itu bisa kita misalkan sebagai C atau nilai konstantanya, dan untuk biaya per kilometernya karena dia akan terus bertambah, itu merupakan gradien dari permasalahan ini gitu. Dan di sini total uang yang kita miliki itu merupakan hasil dari Y-nya gitu, variabel Y-nya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan ini, ojek online ini atau taksi online ini, ke dalam 2 cara. Kita akan menghitung secara manual dan kita akan menghitung menggunakan Wolfram Alpha untuk mengkonfirmasi apakah jawaban perhitungan manual kita sudah benar atau salah. Dalam langkah penyelesaiannya ya, kita di sini identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui di dalam soalnya. Nah, yang pertama ini kita mengidentifikasi dulu variabel X-nya. Ternyata variabel X-nya ini adalah menyatakan jarak dalam satuan kilometer, dan Y ini merupakan total biaya yang harus dikeluarkan. Lalu dari si soal tersebut dapat dibentuk menjadi susunan persamaan, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Tadi M-nya itu adalah 2.500,
dan atau gradiennya ini adalah 2.500 karena setiap kilometernya ini dia akan bertambah nilainya menjadi 2.500. Lalu dikali X ditambah C-nya itu adalah tarif awal dasarnya yaitu 10.000. Nah, untuk menggunakan Wolfram Alpha kita bisa input equation Y sama dengan 2.500X tambah 10.000. Dan untuk mencari solusinya kita bisa tulis di Wolfram Alpha itu adalah solve 2.500X ditambah 10.000 sama dengan 50.000, karena 50.000 ini merupakan total uang yang kita miliki. Tapi sebelum itu kita akan menyelesaikannya dulu terlebih dahulu menggunakan perhitungan manual gitu ya, dan nanti kita akan mengkonfirmasi jawabannya menggunakan Wolfram Alpha. Jadi di sini Wolfram Alpha itu medianya bukan sebagai alat yang membantu, tapi kita berkolaborasi dengan Wolfram Alpha. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya dari soal tersebut didapat persamaan Y sama dengan 2.500X ditambah 10.000. Dan tadi total uangnya kan sudah diketahui ya, atau variabel Y-nya sudah diketahui, yaitu kita memiliki uang sebesar 50.000. Jadi disubstitusikan ke dalam variabel Y, jadi 50.000 sama dengan 2.500X ditambah 10.000. 50.000 sama dengan 10.000 kita kurangkan dengan 10.000 di kedua ruas, jadi menghasilkan 50.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.500X. Hasilnya adalah 40.000 sama dengan 2.500X, atau X sama dengan adalah 16 km. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dengan 50.000 itu kita bisa menempuh jarak sejauh 16 km dengan pertambahan setiap kilometernya itu bertambah 2.500 seperti itu. Ini memang merupakan perhitungan secara manualnya. Nanti kita akan membuktikan menggunakan Wolfram Alpha apakah jawabannya sama atau berbeda. Oke, sampai sini paham ya untuk menentukan atau membentuk suatu persamaannya kayak gitu. Intinya nilai yang terus bertambah itu merupakan gradiennya, yang terus bertambah atau berkurang itu merupakan gradiennya, dan untuk nilai dasarnya itu merupakan konstantanya. Dan untuk masuk ke dalam Wolfram Alpha itu kita masuk ke dalam fitur materi plotting and graphics. Di sini ditranslatekan dulu ke bahasa Inggris karena biar terdeteksi. Kita pilih, lalu di sini pilih plots ya, polar and plots, atau masuk ke dalam fungsi. Di sini bisa kita masukkan yang tadi. Untuk mengetahui visualisasi dari grafik persamaan tersebut itu seperti apa, kita bisa memasukkan Y sama dengan 2.500X ditambah 10.000. Nah, tinggal diklik enter, lalu akan muncul visualisasi grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah visualisasi dari grafiknya. Kita bisa mengetahui, oh ternyata laju perubahannya atau kemiringannya itu, atau grafiknya itu gambarnya seperti ini visualisasinya. Di sini dengan lalu selanjutnya kalau misalnya kita pengen mencari hasil penyelesaiannya gitu ya, ketika kita mempunyai nilai Y-nya 50.000 terus dimasukkan ke dalam fungsi ini, kita akan mengetahui nilai X-nya. Tadi kan sudah diketahui ya, nilai X-nya adalah 16 km. Dan kalau misalnya kita menggunakan Wolfram Alpha, apakah betul? Bisa masukkan kata kuncinya solve 2.500X ditambah 10.000 sama dengan 50.000, dan klik enter, lalu akan muncul hasil grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya, lalu ada hasilnya. Nah, bener kan, X-nya adalah 16. Baik, dari permasalahan yang pertama tadi itu kan ada sebuah perusahaan ya, kita dapat mengetahui nih ternyata 50.000 itu dengan gradiennya 2.500, artinya dengan setiap kilometernya bertambah 2.500, dan tarif awal yang dimilikinya itu adalah 10.000.
maka jarak yang dapat ditempuh dengan uang 50.000 itu sebesar 16 km. Ini untuk yang perusahaan yang pertama. Selanjutnya di masalah lanjutan ini kita mengetahui bahwa jika ada sebuah perusahaan pesaing nih, jadi ada sebuah perusahaan pesaing, dia ini memiliki tarif awalnya itu justru lebih bawah ya, harganya itu ada di 5.000, lebih murah dibandingkan dengan tarif awal yang ada di perusahaan yang pertama. Tapi dilihat nih biaya per kilometernya itu 3.500 per kilometer. Artinya setiap 1 kilometer dia akan bertambah 3.500. Artinya kan lebih besar ya dibandingkan dengan yang tadi gitu. Yang tadi kan 2.500 per kilometernya, kalau yang ini 3.500. Nah, dari permasalahan ini jika ada perusahaan pesaing, kira-kira manakah yang lebih murah untuk perjalanan jarak jauh? Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan jarak jauh, kira-kira kita akan menggunakan perusahaan jasa yang mana gitu ya? Apakah yang pertama atau yang kedua gitu ya? Yang akan kita gunakannya. Di sini seperti biasa kita identifikasi dulu apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Untuk yang diketahuinya berarti di sini M-nya itu atau gradiennya itu adalah 3.500 dan untuk konstantanya atau C-nya itu adalah 5.000. Sehingga kita dapat membentuk sebuah persamaan Y sama dengan 3.500X ditambah 5.000. Untuk Y-nya di sini sama kan tadi kita menggunakan kita mempunyai total uang itu adalah 50.000. Nah, berarti 50.000 sama dengan 3.500X ditambah 5.000. Artinya kita kurangkan di kedua ruas itu dengan 5.000, 50.000 dikurangi 5.000 sama dengan 3.500X. Atau hasilnya adalah 45.000 sama dengan 3.500X. Sehingga kita dapat memperoleh hasil X dari membagikan 45.000 ini dengan 3.500. Total uang yang kita miliki dibagi dengan jumlah pertambahan uang gitu yang dinaiki gitu ya, yang naik setiap per kilometernya itu ada 3.500. Hasilnya itu kalau kita dilihat dari pecahan dari kalkulator gitu ya, kalau kita menghitung secara manual ataupun dengan kalkulator itu hasilnya 12,857 sekian gitu panjang. Nah, bisa kita ambil 3 angka di belakang komanya menjadi 12,857 atau kita bisa bulatkan ke atas itu menjadi 13 km. Nah, untuk yang perusahaan kedua ini ternyata dapat diketahui bahwa kalau misalnya kita memiliki uang 50.000 dengan dengan tarif awalnya itu adalah 5.000 dan pertambahan kilometernya adalah setiap kilometernya bertambah sebesar 3.500, kita hanya bisa menempuh jarak sejauh 13 km saja. Kalau yang tadi pertama kan 16 km ya, tentu sangat berbeda selisihnya antara perusahaan B dengan perusahaan A itu sejauh 3 km gitu. Jadi kira-kira untuk perjalanan jauh lebih lebih murah menggunakan jasa perusahaan A atau perusahaan B. Boleh ya nanti dijawab oleh teman-teman, oleh anak-anak semua. Nah, ini untuk yang masalah lanjutan ini. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa ternyata ada 2 persamaan nih. Yang persamaan yang pertama itu yang tadi ada Y sama dengan 2.500X ditambah 10.000. Dan Y yang kedua adalah Y sama dengan 3.500X tambah 5.000. Nah, mungkin di sini kita bakal kecoh nih, kita melihat bahwa ternyata ini tarif awalnya yang perusahaan kedua itu lebih kecil loh dibandingkan dengan perusahaan pertama. Perusahaan pertama itu dia tarif awalnya 10.000. Tapi ingat, kalau yang tarif dasar itu hanya berlaku pada awal saja, tidak akan bertambah. Yang dapat berpengaruh lebih itu ketika gradiennya atau ketika nilai pertambahannya terus bertambah. Kalau misalnya yang perusahaan pertama dia hanya 2.500 saja naiknya, dan untuk yang perusahaan kedua dia naik sebesar 3.500. Tentu itu hal yang
membuat perusahaan B ini semakin mahal gitu. Nah, kita lihat dari Wolfram Alpha, kita ingin melihat bagaimana visualisasi grafik ketika kita mempunyai dua buah persamaan. Kita di sini dimasukkan dulu ke dalam translate bahasa Inggris, ingat ya, supaya nanti terdeteksi. Setelah itu kita bisa memasukkan langsung ke dalam kolom pencarian dari Wolfram Alpha. Kita bisa klik plot sama dengan plot Y sama dengan kita masukkan dulu persamaan yang pertama, yaitu 2500X ditambah 10.000 untuk yang persamaan yang pertama. Dan yang persamaan kedua yang tadi itu adalah Y sama dengan kasih koma ya. Jadi ketika memisahkan satu persamaan dengan persamaan yang lain, kita kasih koma. Y sama dengan 3500X ditambah 5000. Nah, setelah kita masukkan nih persamaannya, kita bisa mengklik enter untuk menghasilkan visualisasi grafiknya. Kita bisa melihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu ya si garis grafiknya. Ini hasilnya. Oke, nah untuk yang orange itu untuk grafik yang kedua, dan untuk persamaan yang kedua, dan untuk yang garis biru itu merupakan persamaan yang pertama. Dari garis ini saja kita sudah melihat ya, kalau misalnya persamaan yang pertama ini, perusahaan B ini, dia garisnya itu sangat tinggi gitu ya. Itu berarti pertambahan nilainya itu sangat mahal gitu, sangat tinggi nilainya karena 3.500 naiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang persamaan yang pertama itu yang garis biru itu cenderung agak lebih bawah gitu. Itu bisa melihat oh ternyata harganya itu lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang pertama, perusahaan yang kedua, seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi gitu ya dari kita mempelajari persamaan garis lurus. Kita bisa memprediksi atau memberikan garis lurus ini bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai suatu keputusan yang harus kita ambil. Salah satunya ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua pilihan perusahaan jasa yang bergerak di bidang yang sama, tapi memiliki sistem atau pembayarannya yang berbeda-beda gitu ya, harganya yang berbeda-beda. Dengan menggunakan persamaan garis lurus, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu, sehingga kita bisa menentukan keputusan yang paling tepat. Ketika kita memiliki uang 50.000, berarti jarak yang paling, perusahaan yang paling memberikan ini termurah itu ternyata perusahaan A gitu ya, seperti itu. Ini untuk gambaran visualisasi grafiknya. Kita akan melihat, membuktikan, tadi kan sudah dicoba ya, hasilnya dari perhitungan manual itu ternyata dengan 50.000 untuk di perusahaan kedua itu kita hanya bisa menempuh jarak sejauh 13 km saja. Artinya itu berbeda kan ya dengan perusahaan yang pertama. Kalau misalnya kita pengen sama nih dengan perusahaan yang pertama 16 km juga, berarti kita harus menambahkan lagi sebesar berapa? Sebesar tadi selisihnya 3.000, selisihnya itu 3 km, dan harga untuk setiap kilometernya 3.500. Berarti 3.500 dikalikan 3 itu hasilnya 70 itu 10.500 ya, 10.500. Berarti harga kalau misalnya mau menempuh 16 km dengan perusahaan B ini, kita harus membayar sebesar 60.500. Itu lebih mahal ya, kayak gitu.
Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu, kita akan membuktikan apakah perhitungan tadi yang 13 itu sama atau beda dengan Wolfram Alpha. Kita bisa menginput lagi sama dengan yang sebelumnya. Kita ketik solve, itu sama dengan solve 50.000 sama dengan 3.500x ditambah 5.000. Nah, kita masukkan persamaan yang ini, lalu kita akan enter dan melihat apakah hasilnya itu sama 13 juga atau 12, sekian. Nah, sesudah diklik enter, kita akan melihat hasilnya. Boleh di scroll ke bawah. Itu hasil X nya itu adalah 90/7, itu dalam bentuk pecahan biasa. Tapi kalau misalnya kita pengen melihat secara desimalnya itu berapa, itu hasilnya ada di titik X sama dengan kalau misalnya yang ini kan kita pengen baru yang keluarnya itu adalah dalam bentuk pecahannya nih ya. Kita pengen lihat kalau dalam bentuk desimalnya gimana. Kita bisa melihat, kita bisa mengklik di bagian X sama dengan 90/7 ini. Klik. Nah, ketika diklik keluar, itu akan masuk ke dalam pencarian baru lagi, yaitu 90 dibagi 7 itu berapa hasilnya. Nah, keluar ini kan benar ya, hasilnya itu adalah 12, sekian gitu ya. Sama kan seperti yang tadi ya, itu kalau misalnya kita dibulatkan, pembulatan ke atas gitu, ke bilangan atas, itu yang paling mendekati adalah 13 gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata perhitungan menggunakan manual dengan Wolfram Alpha itu sejalan gitu ya. Nah, sejalan ini dapat dibuktikan dengan Wolfram Alpha ini. Oke, baik. Itu untuk permasalahan mengenai tarif taksi ya di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan penyelesaiannya itu menggunakan persamaan garis lurus. Jadi sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita gitu, konsep matematika itu. Ternyata ada salah satu prinsip matematika yang bisa membantu kita dalam memberikan suatu keputusan gitu. Salah satunya adalah persamaan garis lurus. Dan untuk masalah-masalah yang lain, matematika yang lain juga dapat diselesaikan dengan Wolfram Alpha gitu ya. Nah, di sini kita juga dibantu berkolaborasi dengan media Wolfram Alpha sebagai alat yang memberikan gambaran grafiknya kepada kita, dan untuk membuktikan apakah perhitungan kita itu sudah benar atau tidak gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah atau tidak, itu menggunakan Wolfram Alpha ini gitu. Baik, untuk materi persamaan garis lurus itu dicukupkan sampai sekarang gitu ya, sampai saat ini, sampai sini. Jadi boleh dipahami kembali lagi mengenai persamaan garis lurus, karena nanti kedepannya itu kita akan mengetahui bagaimana cara membuat grafik dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai dasarnya terlebih dahulu. Kita mengetahui dulu konsep dari persamaan garis lurus ini, menguatkan dulu konsepnya seperti apa, terus dalam kehidupan sehari-hari itu berguna untuk apa, sehingga kita termotivasi ke depannya untuk belajar persamaan garis lurus ini gitu. Adapun kita berkenalan nih dengan media Wolfram Alpha, dimana mungkin kedepannya nanti anak-anak bisa menggunakan Wolfram Alpha ini untuk materi-materi matematika yang lain. Dan ternyata di Wolfram Alpha itu banyak juga pilihan materinya, tidak hanya di matematika, ada di sains juga, ada di sosial juga. Cuman di matematika juga itu pilihan materinya banyak ya, jadi bisa dieksplor satu-satu. Kalau mau pengen tahu tentang geometri, tentang aljabar juga itu bisa seperti itu.
Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Semoga eh, bisa memberikan manfaat gitu ya, seperti itu. Mohon maaf juga bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya atau ada bagian yang kurang dimengertinya gitu ya. Jadi nanti mungkin boleh ditanyakan secara langsung saja seperti itu. Dan untuk tugasnya nanti akan dikirimkan di via Google Classroom. Wah, tidak terasa sudah di penghujung video pembelajaran hari ini. Jadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan pada video pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa ternyata permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini yang sehari-hari kita dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep-konsep matematika atau prinsip-prinsip matematika. Salah satunya adalah persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus ini dapat memberikan kemudahan kepada kita dalam menentukan tarif ongkos atau dalam memastikan sebuah jalan kemiringan sebuah jalan. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa ternyata ada teknologi yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan ide-ide matematika. Salah satunya adalah teknologi PowerPoint. Jadi anak-anak sudah mengetahui ya bahwa matematika itu bukan pelajaran yang aktif, bukan pelajaran yang benar-benar sulit gitu, tapi adalah sebuah alat untuk memecahkan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan selalu semangat dalam mempelajari matematika untuk membantu kita dalam menyelesaikan kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar.